yang menguasai dirimu, yang mampu menghidupkan dirimu, yang mampu juga mematikan dirimu. Makanya kita harus bangkitkan di antara keduanya. Kalau dalam syariat cuma langit dan bumi itu adalah jasa. Tapi bagaimana harus kita membangkitkan dari timur ke barat? Harus segempa, sahabat beriman. Itulah Ka'bah. Itulah Baitullah dalam diri kita. Harus kita mendirikan artinya yang dua itu. Apakah kita mampu menjadi hamba, dan apakah juga kita mampu menjadi Tuhan sebagai hamba untuk artinya diri kita. Karena kita sudah lengkap, sahabat beriman, Al-Qurannya 30 juz. Dia sampai kepada 31. Tentang apa? Tentang Robin Nas. Adalah hamba, sahabat beriman. Kalau umat itu masih tingkat ke bawah, sahabat beriman. Masih tingkat ke bawah. Dia pemahamannya dalam amaliyah atau dalam syariat. Umat. Kalau sudah dalam hakikat, itu bisa dikatakan hamba. Tapi kalau dalam ma'rifat, itulah yang dikatakan wujud halus atau ahyan sabita. Ya. Kalau dalam ilmunya agama, kalau dalam iman, itulah yang dikatakan qodat, iradat, marmar, bakal, alam, fayat, itulah sifat yang tidak berdarah bagimu, yang tidak bertulang bagimu, yang tidak berhadas bagimu, yang tidak bernajis bagimu. Dia kalau kita kiaskan, kalau kita memberikan kiasan, dia seperti fleksibel. Saking netralnya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan buruk maupun baik, dia ikutin aja. Dia kan hanya dalam tingkat kesadaran, hanya dalam tingkat kekosongan, yaitu kesadaran sendiri. Hanya dalam tingkat kesadaran dia hanya memiliki dalam tingkat kesadaran. Kalau dalam bahasa ma'rifat, hanya dia memiliki tingkat kosong. Dia fleksibel. Kamu mau jahat, silakan, kata Allah. Kamu mau baik, silakan, kata Allah. Tidak akan juga membahagiakan diriku, kata Allah. Kamu juga mau baik, mau jahat, tidak akan juga membahagiakan dirimu. Tidak akan juga artinya membahagiakan diriku. Tapi bagaimana saya mengajakmu dalam kesadaran untuk kebaikan dirimu sendiri. Dunia dan masa ajal. Fleksibel Allah. Maha kesadaran. Silakan apa yang kamu miliki, silakan perbuat. Sesuka hatimu, fleksibel, netral, kosong, kesadaran. Makanya sahabat beriman, Tuhan mengajak kita untuk berbuat baik, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan diri jasad kita. Bagaimana kita merasakan barokahnya di dunia, dan bagaimana kita juga merasakan barokahnya saat dijemput, saat ajal menjemput. Dia tidak maha pengatur, sahabat beriman. Dia tidak maha mengatur. Dan dia juga bukan maha diatur. Apa yang tidak maha mengatur? Kenapa manusia masih berbuat kejahatan? Kenapa manusia masih berbuat zalim? Kalau Allah yang mengatur, sahabat beriman, ini semua akan artinya manusia akan memiliki kesadaran sejati. Tapi Allah tidak mengatur, terserah kamu, katanya. Dia karena dia ayat Tuhan kita itu adalah artinya masuk dalam kesadaran, dalam tingkat kesadaran. Tapi dia bukan artinya dia bukan maha yang diatur. Inilah hamba, bagaimana ya? Hamba itu kalau dalam tingkat hakikat inilah Rasulullah, ya. Rasulullah, utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri yang menyelamatkan. Sesungguhnya aku ini Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasulullah, itulah yang kutiupkan, itulah yang menggerakkan kamu, itulah yang bisa mampu melihat, itulah yang bisa membuat kamu mendengar. Itulah sifatku. Kalau memang sudah sifatnya, berarti sebagian dari dirinya. Itulah yang hamba. Itulah yang hamba. Jadi bagaimana dia menguasai diri kita rasa ini, sahabat berimannya?
hilangkan, kita padamkan, bagaimana keadaan diri kita. Biarkanlah sifat ini menguasai diri kita. Biarlah dia ini yang melihat, biarlah dia ini yang mendengar, biarlah dia itu yang berbicara, yang bertingkah. Amati. Kita buta, kita tuli, kita bisu. Itulah kalau dia yang sudah menguasai, itulah kita akan sebenarnya akan diperjumpakan dengan Tuhan sendiri yang tidak lagi memiliki hijab, yang tidak lagi memiliki batasan untuk memandang Tuhan sendiri. Jadi kalau kita yang memiliki kemampuan, ingat sahabat beriman ya, pasti pasangannya lupa. Ingat itulah sifat itu ya. Ingat itulah sifat kehambaan. Mengingat siapa? Mengingat Tuhannya. Apakah kamu mampu di situ mendirikan Tuhan, artinya ayat Tuhan untuk dirimu sendiri? Begitupun juga salat. Ya, itu adalah sifat kehambaan. Tapi apakah kamu mampu mendirikan ayat Tuhan di dalam dirimu untuk Tuhan dirimu sendiri? Mampu enggak? Jangan sampai hamba ini menyembah tidak ada Tuhan. Makanya kita harus mampu mendirikan Tuhan di situ. Tuhan untuk dirimu sendiri. Maka mana yang memiliki kodrat Tuhan di dalam diri kita? Surat An-Nas sudah menerangkan semua sahabat. Sesungguhnya aku adalah rajanya manusia. Sesungguhnya aku adalah penguasa manusia. Makanya jangan kamu mengikuti apa yang terbesit di dalam pikiranmu, merasa was-was, merasa ragu-ragu apa yang terbentuk di dalam dirimu, sehingga kamu artinya melupakan diri. Jangan kamu membawa dirimu dengan akalmu ya, atau yang dikatakan al-jin, orang-orang yang jenius, orang-orang yang berlogika dengan kepalanya. Hilangkan rasa was-was, hilangkan rasa nafsu, hilangkan rasa akal. Karena apa? Akal, nafsu itu lebur dalam ketuhanan. Yang berbicara adalah Tuhan, yang mendengar adalah Tuhan. Tidak ada akal di situ, tidak ada kata kepala di situ, tidak ada kata pikiran di situ. Makanya malaikat Jibril ini lebur untuk menemani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik langit ketujuh. Jibril ini lebur, sahabat beriman. Si Jabarut ini lebur, akal sehat kita ini lebur. Kalau kita berbicara tentang Tuhan. Jangan pula kita bertanya yang berkaitan dengan akal. Kalau kita mengkaji diri untuk mengenal Tuhan, sahabat beriman, jadi itu harus bagaimana yang berbicara adalah Tuhan, yang mendengarkan juga adalah Tuhan. Tapi kalau yang mendengarkan adalah makhluk, pasti tidak akan menerima. Kalau yang mendengarkan adalah keakuan diri, pasti tidak akan menerima. Kenapa? Hanya pada diri makhluklah itu, hanya pada diri nafsu itulah yang memiliki yang memiliki hati was-was, yang memiliki hati ragu-ragu. Inilah hamba kita jadikan diri kita hamba, bagaimana juga kita harus jadikan diri kita dan Tuhan di dalam diri kita. Mana kodrat Tuhan yang ada dalam diri kita, yang mampu menguasai diri kita itu mana? Di dalam diri kita semua, sahabat, itu yang akan menguasai diri kita. Makanya kalau orang meninggal tuh yang dijemput bukan siapa. Orang yang meninggal dunia itu yang menjemput bukan siapa. Yang menjemput saat orang wafat itu, yang menjemput adalah dirinya sendiri. Yang menjemputnya adalah dirinya sendiri. Tapi kalau ilmumu sampai keluar dari dirimu, sahabat beriman, yang akan juga menjemput keluar dari artinya dari apa yang ada dalam diri. Tapi kalau kamu meyakini, sahabat beriman, datangnya keimanan, datangnya rahmat, datangnya laduni, segala macam irhaq qadim, semua ada yang ada dalam dirimu, sehingga kamu mampu mengenal dirimu, yang akan datang menjemput sakaratul maut adalah dirimu.
Kalau kamu meyakini semua keyakinan Tuhan, keimanan Tuhan di luar daripada dirimu, yang akan datang adalah di luar daripada dirimu. Entah itu berbentuk jin, entah itu berbentuk setan, entah itu berbentuk buruk yang seakan-akan artinya mengganggu penglihatanmu sehingga kamu dalam keadaan lemot, matamu melotot, merengek-rengek, kesakitan dalam keadaan lemot. Yang berjemput tidak ada yang lain, hanyalah diri. Makanya dikatakan fakot arufan. Siapa yang ingin artinya mau ingin artinya mengenal kekuasaan, mau mengenal ketuhanan, ya bagaimana dia harus mengkaji dirinya. Tidak ada yang lain menjemput. Lalu diri inilah yang akan kembali kepada pemilik nyawa itu. Cuma kita hanya diberi keyakinan, artinya bagaimana berdasarkan kajian tauhid hanya sebatas 30 juz. Surat An-Nas sudah mentok surat An-Nas mentok. Tapi kalau kita berbicara siapa pemilik nyawa, siapa pemilik ini, tidak ada keyakinan dalam Islam kita, karena Al-Quran kita cuma sampai 30 juz. Penguasa manusia yang menguasai manusia. Bukankah di dalam diri manusia itu semua seluruh di alam semesta yang artinya nyawa itu yang menguasai manusia? Itulah yang menjadi hamba dan itu juga yang menjadi Tuhan. Sedangkan yang terlihat itu, sedangkan artinya yang nama yang terlihat ini adalah Allah itu. Makanya bagaimana diri kita ini harus goib. Inilah yang dikatakan Allah itu goib. Makanya dikatakan Allah itu goib. Karena Allah jatuh dalam potensi nama. Allah jatuh dalam potensi nama, ya, sehingga ditenggelamkan. Inilah nama kita ini semua yang ada nih, namanya Alif Lam Mim. Itu Allah tuh. Makanya bagaimana kita goibkan diri kita ini biar yang muncul hanyalah Tuhan di situ. Makanya dikatakan Allah Maha Goib. Ini yang dikatakan la ilaha Allah. La ilaha Allah. Kalau dalam potensi Tuhan dalam diri, tapi kalau dalam potensi agama la ilaha illallah, masuk dalam 4 kodrat. Tapi kalau dalam ketuhanan diri masuk dalam 3 kodrat. La ilaha Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Dalam potensi nama Alif Lam Mim. Makanya bagaimana kita mengenal dulu husnanya. Husnanya apa? Yang ada 99 termasuk sifat ma'ani bagi Allah yang full di dalam diri. Jangan kita akui itu. Kita makai saja tapi jangan kita akui. Setelah kita sudah menjalankan sifat husnanya sahabat berimannya dan tidak mengakuinya, di situ Allah akan memperlihatkan kalamnya, asmanya yaitu Alif Lam Mim. Ini yang dikatakan asmanya, Asmaul Husna. Kalau kita sudah sampai kepada asmanya, nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Asmanya akan tenggelam menjadi nama. Dia akan goib menjadi nama. Makanya sama halnya saya menceritakan tentang tadi malam di dunia planet ya, tentang bagaimana dunia akhirat. Tentang dunia. Berarti dunia ini tentang kenyataan. Kalau berbicara malaikat berarti harus nyata. Makanya dalam Islam hukum tauhid itu harus bertuhan itu harus mengalami tafsir dan tajridnya. Tapi kalau tidak mengalami tafsir dan tajridnya dalam bertuhan, itu adalah kedustaan. Iya, karena apa? Kita berada di atas dunia. Berarti tentang kenyataan, tentang yang wujud-wujud. Karena semua di dalam dunia ini memiliki nama. Yang tidak memiliki nama berarti tidak wujud. Kalau kita berbicara tentang surga berarti nyata dong di sini. Kalau berbicara neraka berarti nyata. Kalau berbicara malaikat berarti nyata. Berbicara tentang Tuhan berarti nyata. Karena sifat dunia kodratnya nyata. Siapa pula yang mau berani bercerita tentang yang di alam sana? Karena kita di sini semua masih hidup, belum ada yang mati. Siapa pula yang berani menceritakan tentang surga yang ada di sana di akhirat? Karena di sini semua masih hidup.
Jangan pula saya menceritakan tentang surga dan neraka sedangkan saya masih hidup dan saya juga belum pernah sampai ke sana. Dan saya juga belum pernah mengalami mati 1000 tahun lalu bangkit dan menceritakan soal sana. Makanya kajian tauhid itu ada batasannya. Khusus dalam lingkaran Al-Quran tidak bisa keluar dari diri kita. Hanya dia tidak bisa bertolak belakang dengan akal manusia. Tapi kalau kita memahami Tuhan di luar diri kita, setan di luar diri kita, malaikat di luar diri kita, inilah yang dikatakan menyekutukan Allah. Inilah yang dikatakan menyekutukan Allah. Yang dikatakan menyekutukan Allah itu adalah apapun artinya apa yang kamu pahami di dalam dirimu tentang ketuhanan, tentang iman-iman yang ada dalam dirimu, kamu meyakini ada di luar dari dirimu. Itu menyekutukan. Tapi yang apa yang ada dalam dirimu, itulah yang tidak menyekutukan. Kalau iblis, nyata iblis karena kita masih ada di dunia. Setan nyata karena kita masih ada di dunia. Ini nyata semua. Tidak ada yang goib-goib di dunia ini, tidak ada yang goib-goib. Istilah goib itu tidak ada. Goib itu tidak terjangkau. Kalau raib itu baru yang tidak kelihatan. Jadi sahabat beriman, inilah yang dikatakan artinya kita lanjutkan yang tentang hamba tadi. Jadi kita harus mampu membangkitkan artinya di dalam diri kita antara keduanya. Harus mubin, harus nyata. Kalau kita lagi sholat, jangan kita hanya bersifat hamba di situ. Kalau kita cuma hanya bersifat hamba, lalu mana Tuhannya di situ? Artinya bagaimana kita mengerjakan ibadah, kita harus bagaimana di situ harus mampu bersifat hamba dan mampu juga bersifat Tuhan sebagai diri kita sendiri. Ini tauhid, ini keimanan. Tidak bisa diganggu gugat dengan kata-kata kiasan. Tidak bisa diganggu gugat dengan kata-kata amalia. Tidak bisa diganggu gugat dengan bagaimana perjalanan tentang sahabat-sahabat. Tidak bisa diganggu karena ini dalam lingkaran Al-Quran. Bagaimana tentang ilmu, tentang iman, tentang hadam, tentang kebenaran. Makanya banyak kita manusia sahabat beriman ya meyakinkan Tuhan kita, meyakinkan keyakinan kita di luar daripada diri kita. Sehingga parahnya lagi, apa yang dikatakan katanya menjadikan keyakinan bagi diri kita. Sehingga sudah umur segini, sudah umur sekian, sudah 30, 40 sampai 50, belum berjumpa dengan Tuhannya. Karena apa? Memahami apa yang ada di luar dalam dirinya. Sehingga menyakiti dirinya sendiri, mencari-cari Tuhan tapi tidak pernah dapat. Kenapa? Mereka meyakini apa yang orang katakan katanya. Padahal malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Rasulullah." Turunkanlah surat Al-Alaq sebagai tuntutan ilmu bagi umat muslim. Itu harus wajib. Harus wajib, tidak bisa kita awam semua tentang umat Islam. Karena apa? Derajat Nurul Islam adalah bulan dan bintang. Bintang adalah derajat yang tinggi, sedangkan bulan adalah bagaimana kita harus memiliki ilmu dan memantulkan kepada umat untuk mencahayakan alam semesta. Inilah sebagai amanah, sebagai taubatulillahnya Allah. Bagaimana Allah menurunkan amanahnya melalui perantara manusia sebagai utusan. Tapi kalau kamu tidak paham memperjalankan dirimu di dunia, kamu tidak paham apa yang tersembunyi di dalam dirimu di dunia, sehingga kamu semaunya sendiri berjalan di atas dunia. Sehingga kamu melupakannya dan Allah sudah mengatakan sesungguhnya manusia yang buta hatinya melihat aku di dunia akan buta matanya memandang aku di akhirat. Allah sudah
buta, kalau Allah sudah kata memandang berarti wujud di situ. Tuhan kita wujud. Kalau surat Al-Kahfi, surat Yunus, Al-Baqarah tentang pertemuan, tentang perjumpaan dengan Tuhan, berarti Tuhan kita itu wujud. Memang betul-betul terang benerang. Sebalik nur ilahiyahnya. Tapi harus lihat dengan mata hati, tidak dengan mata zahir, dengan mata akal, tidak dengan mata pikiran. Kalau dengan mata pikiran masih akan berbentuk yang zahir kita. Itu bukan hakikat. Kalau kita masih mengkaji hakikat, itu masih dalam lingkungan akal yang sehat. Masih kita pakai Jabarul, masih kita pakai Jibril sebagai penjabaran. Tapi kalau kita masuk dalam marifat, tingkatan tauhid bukan lagi tauhid, tapi sudah tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kak Yudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Abang. Bukan lagi masuk dalam tingkat tauhid, tetapi masuk dalam tingkat tauhid. Yang berbicara adalah Tuhan, yang melihat adalah Tuhan, dan yang mendengarkan adalah Tuhan. Itu tidak bisa lagi kita memakai logika. Hanya di surat An-Nas itu dikatakan ya minal jinati wan nas. Jangan kamu memakai logikamu, jangan kamu memakai akalmu. Jinat, minal jinati itu akal, makanya nggak kelihatan. Lalu kita bertanya, kenapa jin itu bukankah jin-jin yang seperti kita lihat-lihat? Tidak, Al-Quran kan menceritakan soal diri manusia. Jadi apapun yang dikatakan tentang jin dan setan semua dalam diri manusia, karena dia terinput 30 juz untuk kenikmatan apa yang ada dalam diri manusia. Makanya diturunkan Al-Quran itu diwahyukan hanya kepada Muhammad sebagai wahyu. Makanya di dalam Al-Quran adalah perjalanan Allah dengan sifatnya, yaitu Muhammad. Karena dia berbentuk wahyu, turunnya bukan berbentuk kitab, turunnya bukan berbentuk tulisan, turunnya bukan berbentuk suara. Makanya dia memilih mana. Kalau kita masih setingkat baca sahabat beriman, itu akal, itu iman. Ini yang dikatakan qiraat dan qiraat, baca ayat dan tafsir. Tapi bagaimana Al-Quran mengeluarkan makna-makna untuk apa? Untuk petunjuk diri manusia. Makanya itu Rasulullah yang dikatakan siapa ya Hasan dan Hussein, ya, bagaimana kita harus membaca Al-Quran, harus memperhatikan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam tingkat perumpamaan itu kan banyak dalam perumpamaan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Jangan pula perumpamaan dalam Al-Quran ini kita menjadikan satu keyakinan, satu kebenaran. Kenapa? Al-Quran adalah tempat orang-orang yang mau berpikir. Al-Quran tempat orang-orang yang mau berakal. Sesungguhnya langit dan bumi, terjadinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran itu bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Makanya Al-Quran itu banyak mengatakan tentang bagaimana baiknya tentang orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal untuk dapat memahami Al-Quran. Kalau kita sudah mampu memahami Al-Quran, ini yang dikatakanlah ulul albab. Tidak lagi membaca tafsir, tapi membaca makna apa yang ada dalam Al-Quran itu cuma gini aja. Al-Quran itu ya. Baca dirimu. Itu aja ngomongnya Al-Quran. Dia kan sebagai petunjuk manusia. Dia kan Al-Quran. Mana kitab sucinya? Kitab sucinya untuk menyempurnakan Al-Quran di dalam diri manusia. Jadi Al-Quran sempurna. Di dalam diri manusia terdapat kitab suci yang tidak tersentuh oleh makhluk, yang dikatakan kitab nafsi.
Hanya malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya, Iqra ya Rasulullah, Iqra ya Rasulullah. Nabi kita bingung. Masa itu Nabi kita ini bingung. Apa yang mau dibaca? Apa yang mau dibaca di dalam gua itu? Nggak ada buku, nggak ada tulisan. Apa yang mau dibaca? Bingung bingung Nabi kita. Sehingga dia kembali kepada istrinya Siti Khadijah. Sehingga beliau seraya berkata kepada istrinya, selimuti aku ya istri, selimuti aku. Demam di situ beliau. Disitulah diturunkan gelar Umi. Ya. Bukan Umi, bukan berarti dia buta huruf. Bukan. Nabi kita memiliki talenta yang sangat luar biasa, memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bukan cuma dia seorang nabi, tapi dia seorang panglima perang, seorang rajanya, orang yang hebatnya berniaga. Dia seorang, tapi kebanyakan kita mengatakan dia buta huruf. Padahal dia itu artinya orang yang artinya pengusaha besar dengan istrinya itu. Orang yang berbisnis. Dia juga seorang panglima. Dia juga yang paham peta peperangan. Dia juga seorang nabi. Seorang rasul. Lalu kita mengatakan dia buta huruf. Apakah serendah itu martabatmu ya Nabi? Apakah serendah itu martabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengatakan dia buta huruf? Inilah manusia, sahabat beriman. Kadang-kadang kita menjatuhkan marwah ketuhanan, menjatuhkan marwah Allah, menjatuhkan marwah Tuhan hanya dengan mulut kita. Hanya dengan mulut kita. Allah Maha menciptakan, seakan-akan Allah itu makhluk, bisa membuat kayak seperti seorang manusia membuat kayak ini. Nabi kita itu buta huruf, seakan-akan martabatnya lebih rendah, sahabat beriman. Kenapa kita yakin dengan katanya dan katanya dan katanya? Semua orang meyakini dengan katanya. Nabi kita memiliki talenta yang sangat luar biasa, sahabat beriman, sehingga membawa Islam dalam cahaya yang terang, sehingga kita sampai merasakan saat ini. Kadang-kadang saya kayak gimana kalau orang mengatakan Nabi saya itu buta huruf? Inilah manusia, sahabat beriman. Kalau bahasa Amalia, jangan melebih-lebihkan. Kalau kita mendengar bahasa Amalia, sahabat beriman, ya, kan kita ini kan ada kesadaran, ada akal sehat. Kita bisa mengukur sampai di mana kebenaran yang dikatakan itu, sampai di mana tidak kebenaran dalam perkataan itu. Jangan kita begitu. Makanya anak-anak kita itu terdoktrin dari masa kecil kita. Kenapa kebodohan orang tua mereka meyakini Tuhan itu dari katanya-katanya, sehingga anak-anak kita juga nanti berkembang kayak begitu. Anak-anak kita nanti tanya, gelar Nabi kita itu siapa? Umi. Apa Umi buta huruf? Gak tahu nulis. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kita meyakini, orang tuanya meyakini dari yang dikatakan katanya dan katanya. Begitupun juga Tuhan. Tuhan di mana? Di aras, di arsi, di langit. Seakan-akan Tuhan di sana, aku di sini. Sudah mengajarkan anaknya tentang berhala tuh. Coba lihat orang yang berhala. Tuhan di sana tuh duduk, aku di sini. Itu berhala. Tapi dalam tauhid, sahabat beriman, tauhid artinya yang menyimpan hak-hak yang benar dalam artinya dalam Islam ini. Karena Islam ini agama diri, agama yang benar, artinya agama benar, agama yang benar, bukan agama yang paling benar, agama yang benar untuk dirinya sendiri, agama diri. Awaludin Marifatullah.
Kalau kita berbicara tentang amalia, harus kita pahami diri kita ini sampai sebatas mana pembicaraan amalia itu sih. Jangan pula kita sampai artinya ke tentang hak-haknya Allah. Amalia tidak sampai ke batin. Amalia tidak sampai ke hak. Dia hanya sebatas zahir. Begitupun juga hakikat. Hakikat juga paham mana batasannya sampai ke marifat. Hakikat tidak sampai ke tariko. Tariko juga harus paham. Tidak sampai ke marifat. Jangan pula orang yang memahamkan marifat baru kita duduk di syariat, lepas itu kita menggunjing mereka. Kita menggunjing, kita menyalahkan. Padahal mereka tahu, padahal mereka tidak sadar. Mereka belum sampai di makom itu. Tapi karena keakuan mereka digulingkan sehingga mereka berani. Ya. Marifat berkata tentang tauhid, bukan berkata tentang aliran. Marifat itu bukan aliran, hakikat itu bukan aliran, tariko itu bukan aliran. Itu adalah kodrat, 4 kodrat yang diturunkan Allah untuk memudahkan hambanya menuju, artinya 4 itu ini menuju kepadanya. Hanya perhimpunan yang dikatakan la ilaha illallah. Ilah sebagai syariat kita, ya. Ilah sebagai syariat kita, ilah sebagai hakikat kita, ilah sebagai tarekat, Allah sebagai. Itu jalan semua sahabat iman. Makanya Nabi kita ini naik ke Musawa, yang menaiki buruk, memiliki 4. Buruk itu memiliki 4 kaki. Kalau buruk nggak ada kakinya nggak jalan. Kalau buruk nggak ada kakinya yang 4 itu nggak jalan. Karena kaki untuk buat berjalan. Apakah 4 kaki itu? Syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Kalau nggak ada ini nggak jalan. Kalau nggak ada kaki ini nggak jalan. Makanya buruk itu berwajah, makanya buruk itu disimboliskan wajahnya itu manusia, bertubuhkan hewan. Nah, itu hakikat. Jangan sampai tubuh kita ini yang artinya sifat hewan, artinya sifat hewan bagi kita menguasai seluruh tubuh kita ini. Karena apa ya? Karena manusia harus mampu menjaga kepalanya. Jangan pula ini yang sifat hewan menguasai kepala kita. Kenapa? Di kepala tempat sifat ma'ani bagi diri kita. Apa sifat ma'ani? Sifat kesadaran. Apa kodrat tidak ada sama bakat alam saya. Di jidat tempatnya di jidat sahabat diri. Inilah yang dikatakan mustawa. Inilah yang dikatakan sidratul muntaha. Kesadaran yang tertutup sudah ini. Batas ini. Batas ubun-ubun ini. Makanya ubun-ubun itu ada lubang itu. Itu batas kesadaran manusia. Apa tujuh kesadaran itu? Apa? Kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat, ilmu. Kamu jalankan tujuh kesadaran itu. Sadarkan telingamu, biar yang mendengar adalah Allah. Sadarkan penglihatanmu, biar yang melihat adalah Allah. Sadarkan kalammu, biar yang berbicara adalah Allah. Sadarkan nafasmu, biar yang bernafas adalah Allah. Sadarkan hayatnya gerakmu, biar yang berhayat adalah Allah. Sadarkan. Itu kesadaran sahabat ini. Ini yang dikatakan orang-orang yang mukminin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadahnya benar, orang-orang yang ibadahnya sampai kepada Allah. Ini yang dikatakan syahadah. Orang-orang yang soleh itu orang-orang yang ibadahnya benar. Orang-orang yang mukminin itu orang-orang yang ibadahnya benar. Apa ibadah yang benar? Orang-orang yang perbuatannya sampai kepada rasanya, sampai kepada batinnya, sampai kepada Tuhannya. Berarti dia di situ udah enggak ada. Alif lam lam ha tadi sudah goib.
Allah itu tadi sudah goib tuh. Yang nampak di balik cahayanya Allah, yang nampak di balik nur ilahiyahnya Allah hanyalah di balik kegoiban tadi. Itulah yang wujud. Terang menerang. Apakah dunia ini lebih terang daripada diriku? Kata Tuhan. Apakah dunia ini lebih indah daripada diriku? Tapi kadang-kadang kita menafikannya dengan akal kita, sehingga kita selalu terus terhujat. Kita mengimani diri kita ini dengan akal kita, dengan keakuan kita, sehingga terus terlempar jauh dalam kehidupan makhluk. Sehingga sudah umur 50, 60, bahkan 60 sampai 65 belum pernah bertemu dengan Tuhan. Padahal Nabi kita itu umur 40 dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Malah diundang tuh. Bagaimana kita dengan umur yang 40 lebih? Kalau kita ambil sunnahnya Nabi, lebih mencabar. Nabi belum sholat saat dia diturunkan. Artinya saat Nabi ini dia tidak langsung sholat. Kalau kita mau ikut sunnahnya Nabi, tidak langsung sholat. Dia bagaimana cari keilmuan dulu, sahabat beriman, ilmu ketuhanan ya. Dibimbing oleh siapa? Dibimbing oleh Allah. Sehingga dada beliau dibelah oleh malaikat, dibersihkan keakuan-keakuannya, dibuang. Sudah paham dia bagaimana berikhlas, sahabat beriman, bagaimana dia berusaha bermahabbah dengan Allah. Dengan apa? Dengan salatul goimu, zikir ruh dan zikir jasad di situ. Apa yang disampaikan oleh malaikat tadi, baca dirimu ya Rasulullah. Dia lenyap dalam keakuannya, sahabat beriman, dia lebur dalam keakuan, dia lebur dalam rasanya, sehingga itu istrinya menyapanya, hai Muhammad. Lalu Nabi kita menjawab, siapa Muhammad? Kenapa dia sudah masuk dalam kesadaran tertinggi, sehingga dia sedikit tidak mengetahui apa yang ada dalam dirinya, tidak mengetahui apa yang ada pada dirinya saat itu. Makanya syahadat itu kan artinya bagaimana syahadat itu sebagai awal rukun Islam. Bilangnya sholat yang agama. Tapi kalau tiang, sahabat beriman, kalau tiang bendera merah putih ini, kalau kita cuma nancap gitu aja, pasti suatu saat bendera kita ini akan numbang. Kenapa? Nggak ada dasar dari tiang itu nancap. Apa dasarnya? Yaitu syahadat. Bagaimana kita bersyahadat? Disitulah Allah akan memperkenalkan di mana umat dan di mana Tuhan, di mana yang hak dan di mana yang batil. Itu guna syahadat. Tapi banyak orang yang melalaikannya, langsung lompat ke nomor 2, sehingga sholatnya gampang goyang. Walaupun kita sudah dijelas ustaz, jelas siapa, tapi kalau tanpa dasar ini, sahabat beriman, gampang goyang, terbawa oleh hawa nafsu. Karena nggak ada dasarnya tuh, nggak ada kebenaran di dalam dirinya. Apa yang maha benar? Yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kalau biar tiang agama ini kuat, sahabat beriman, harus kita mengenal Allah dulu, mengenal Tuhan dulu. Kita sadarkan diri kita dulu ini, kita bersihkan dulu diri kita ini, jasadnya Allah ini kita bersihkan. Biar sholat kita itu tegak, biar sholat kita, tiang agama kita itu dalam sholat, biar lurus, biar tidak mudah goyah. Kenapa? Dasarnya udah ada. Makanya bagaimana Allah di dalam Al-Quran mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sesungguhnya bagaimana kamu bertakwa. Bertakwalah kamu dan benar-benar bertakwa. Sudah beriman disuruh bertakwa, sudah bertakwa disuruh bertakwa pula. Berarti harus sampai kepada dirinya. Tidak bisa cuma sebatas iman, yaitu akal.
Hanya banyak di room 11, maaf sebelumnya, banyak di room 11. Mereka mencampur adukan mana yang makom hakikat, mana makom marifat, ada yang makom syariat, ada yang makom di luar diri kita. Ini apa? Sehingga orang yang mendengarkan, jadi kita coba mendengarkan di bawah, cuma hanya mereka di atas itu berdebat. Luar biasa perdebatan. Kenapa? Yang ngomong juga siapa, yang mendengar juga siapa, nggak ada. Ada yang paham makomnya, makom apa yang disampaikan ini, makom diri kah, makom ilmu kah, makom iman kah, makom mana? Makanya kalau kita artinya mampu memahamkan, harus kita memiliki wawasan yang sangat luas. Kalau kita sudah mampu memahamkan kepada orang lain, kita harus siap memiliki wawasan yang sangat luas. Kita harus memiliki wawasan Tuhan yang sangat luas. Memiliki ilmu yang sangat luas tentang ketuhanan. Tidak ada penglihatan itu kalau berbicara, nggak ada yang salah. Akal itu kalau mengungkapkan, yang tiga baru ini kalau dia mengungkapkan, tidak ada yang bohong-bohong. Mata juga ini memandang, mata ini dia mampu, ya. Ini mata kita ini nggak pernah berbohong. Makanya dia mampu dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, inilah yang dikatakan kekuasaan Allah, yang dikatakan arasnya Allah. Itu dia mampu nih. Karena yang memandang ini ada yang menjabarkannya, yaitu akal sehat kita. Tapi karena keakuan diri sudah menebal, kita sudah terbawa jauh dalam kehidupan makhluk, sehingga kita gelingkan kebenaran ini menjadi satu perbuatan. Kita lagi ngambil, nyolong barang orang pasti mata ini ngomong nih, dijabarkan oleh akal sehat. Jangan tuh, itu buruk tuh bagi kamu, dosa, jangan lakukan. Tapi karena keakuan diri kita menebal, sehingga kita memakai kacamata yang salah, sehingga kita mengambil barang itu tersebut. Jadi pentingnya sahabat beriman, ya, kita meningkatkan wawasan kita, bagaimana kita mengenal diri kita di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan Ihdinash Shiratal Mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Mungkin ada yang mau bertanya, Kak Nevi, saya mau minta izin sholat dulu sebentar, Kak Nevi. Oh iya, makasih Bang Hamba Allah, berkesan. Saya belum turun, Kak Nevi, ini saya cuma sholat dulu. Siap. Itu kata Bang Jagat ada pertanyaan, mengapa Ponpes Santi lebih penting usia muda di saat belajar daripada fikih atau tasawuf? Itu hanya kurikulum. Ya, itulah artinya bagaimana kita kan sahabat beriman. Kalau artinya bagaimana kita harus mengetahui diri kita, dan juga kita seperti orang tua. Sebelum kita mengantar anak-anak kita di tempat-tempat belajar agama, kita harus mengetahui dulu guru-gurunya. Kita harus paham guru-gurunya tuh. Kalau mereka cuma sebatas kayak gitu, artinya bagaimana? Artinya kita harus melihat potensi guru-gurunya. Kalau potensi guru-gurunya itu ada bagaimana mengajarkan kita tentang yang hak, tentang batin, tentang rohani, membersihkan hadas-hadas dalam diri, ya titipkan di situ. Tapi kalau dia hanya cuma sekedar yang jauh-jauh tadi, itu artinya tidak dilarang, nggak apa-apa. Tapi anak-anak kita hanya mengetahui sebatas artinya sebatas yang amalia. Makanya pentingnya sahabat beriman kita kenalkan anak-anak kita tentang bagaimana sifat-sifat Allah secara dini.
mengenalkan, lepas itu kita nyuruh pakai, ya. Kenapa? Sholat itu nomor 2. Kadang-kadang kita perintah anak kita sholat. Sehingga apa? Sehingga lupa yang esensial, yaitu Tuhan sendiri. Ya, kita kenalkan mereka secara diri tentang sifat-sifat Allah. Nanti kesadaran sejati anak-anak ini muncul, dia akan bertanya di mana itu Tuhan, di mana itu Tuhan, di mana itu surga, di mana itu neraka. Mereka akan bertanya. Jadi kita artinya orang tua membimbing bagaimana anak kita, ya. Kalau memang anak kita ada di pondok, kalau kita memang orang tua memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu kerohanian, tentang bagaimana ilmu-ilmu batin, kita juga artinya mendampingi anak-anak kita, memberitahu bagaimana, membelajarkan mereka. Kalau mereka lagi pulang dari mondok, ya libur kita sambil membelajarkan mereka tentang ilmu-ilmu yang hak. Karena ilmu-ilmu yang hak ini bagaimana kan sudah dikatakan zahir dan batin. Tentang yang batin-batin, tentang yang hak. Yang zahir ini adalah dunia, dan yang batin ini adalah akhirat. Tuntutannya akhirat. Kalau zahir ini amaliannya tuntutannya di dunia. Kalau yang batin ini tuntutannya di akhirat. Itu harus dua, itu yang katakan sahabat terima, yang zahir dan juga yang batin. Jangan cuma anak-anak kita ini suruh pokoknya ini ngaji, sholat, tapi kita lupa dengan bagaimana mengenalkan mereka kepada sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah. Kalau udah paham, ini pasti mereka, kalau sudah paham, pasti mereka bertanya kepada orang tuanya, pasti. Ya. Karena dalam diri manusia itu ada masa kesadaran sejati naik. Kadang-kadang anak itu sudah umur 13 tahun, 12 tahun itu kadang-kadang muncul kesadaran. Nah, ini yang dikatakan masa balik dalam hakikat, bukan masa balik dalam syariat. Kalau masa balik dalam syariat itu sudah sampai umur-umur yang dewasa, ya, baru diwajibkan dia. Tapi kalau dalam masa hakikat, masa balik itu masa sampainya seseorang pada sifat kesadaran sejati untuk mengenal Tuhan. Ini adalah yang dikatakan masa balik. Makanya syarat sholat itu ada 3. Syarat sholat itu ada 3. Harus Islam, wajib Islam berarti sudah mengenal Tuhannya. Nah, itu orang Islam tuh, wajib Islam. Ini syarat sholat. Ada 3 syarat sholat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah akli atau ilmu dalam sholat itu. Yang ketiga apa? Masa balik. Berarti sudah sadar. Makanya sholat itu hanya mencegah perbuatan keji. Kenapa? Dasarnya udah baik memang orangnya yang sholat itu. Makanya diserukan hanya untuk orang-orang yang alazina amanu. Karena dari awal dasarnya orang yang sholat ini udah baik memang. Dengan kebaikan mereka ini, apakah mereka mampu mencegah perbuatan keji dan mereka? Bukan mengobati, sholat itu bukan mengobati. Kalau mengobati, ya saya juga ini macam artinya bagaimana kita, ya itu tidak nyambung, sahabat beriman. Allah itu, Tuhan kita itu maha suci, maha bersih. Sekali lagi kita masih ada hadas di dalam diri kita, ya di situ tidak nyambung kita. Sama halnya air dengan minyak. Masa maha suci mau berjumpa, mau menyatu, mau berliku dengan yang maha masih memiliki hadas, masih yang bersekutu dengannya. Makanya banyak orang yang mengatakan sholatlah, harus dipaksakan, lama-lama terbiasa. Sholatlah karena itu perintah. Sholatlah, jangan kamu tunggu baik. Ini kata-kata amalia, kata-kata kebodohan yang tidak ada kebenaran. Saya akan menjatuhkan, inilah kata-kata yang menjatuhkan marwah Allah. Allah itu mereka samakan dengan makhluk. Ya. Saya juga walaupun jadi kayak gini masih mampu berjabat tangan dengan kepala desa. Nah, itu malu. Biar juga saya miskin kayak gini, masih juga saya mampu dengan berjabat tangan dengan Pak Gubernur. Itu malu, tapi dengan Allah itu tidak.
Allah itu bagaimana kamu harus baik dulu, harus suci dulu, baru kamu mampu berjumpa dengan Dia. Allah nggak mau satu titik sahabat beriman sebesar biji zarah ada sifat hadas di dalam dirimu, itu tidak menerima Allah. Tidak mau. Makanya dikatakan, ya ayyuhallazina amanah, hai orang-orang yang sudah amanah dengan perintahku, hai orang-orang yang sudah amanah dengan ilmuku, hai orang-orang yang sudah membawa kebatililaku. Bukan imanmu, bukan tingkat akal di situ. Karena di situ amanu, bukan imanu. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang amanah. Sesungguhnya sholat itu wajib, yang menentukan adalah dirimu sendiri. Allah tidak merintah. Karena kita meyakini katanya dan katanya sehingga sholat ini dijadikan satu perintah atau kewajiban. Tapi sholat itu adalah wajib. Kalau kita sudah mampu baik, sudah mampu suci, sudah mengenal Allah, baru kita jangan sampai sholat kita seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Celakalah orang-orang yang lalai. Makanya Umi saya selalu menyadarkan di sini, kadang-kadang orang yang sholat itu belum tentu masuk surga. Karena apa? Ada yang lalai dalam sholat, ada yang tidak benar dalam sholat. Sehingga sholatnya tak berfungsi bagi dirinya, tak merasakan keajaiban dalam sholat itu. Sholat itu kalau kita benar sahabat beriman ya, sungguh luar biasa sholat itu. Itu ya Allah, akan aku panjangkan umur, berikan aku rezeki. Kalau kita benar sholat itu yang kita sebut itu tidak sampai. Jangan pula hanya jasad kita yang sehat, tapi rohani kita masih ada memiliki hadas. Alhamdulillah. Berkah barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami yang bernarasi. Apa kabar kesehatan? Alhamdulillah sehat ya. Oh, sehat. Alhamdulillah. Baik. Pada masa itu belum